Inilah cerita misteri bersambung Lemah Kuburan bagian yang kedua. Cerita ini ditulis oleh Agiri R. Saputra. Adzan subuh yang berkumandang terdengar oleh Bu Sundari. Ia terbangun kebingungan dan sempat mengira kejadian semalam hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia sadar kalau ia saat itu terbangun di lantai ruang tamu. Astagfirullah, Pak. Sentaknya seraya bangkit dan sedikit berlari. Dan tentu saja sesampainya ia di ruang tengah, ia langsung melihat suaminya yang terkapar di lantai ruangan itu. Ucap Bu Sundari menghampiri dan segera membangunkan sang lurah. Pak. Katanya sambil menggoyangkan tubuh suaminya itu, yang mana tak lama setelah itu Lurah Pawiro terbangun juga. Melebu, Pak? Kenapa, Pak? Kata Bu Sundari lagi setelah menyadari langit pagi itu masih begitu petang. Mata sang lurah langsung terbelalak. Ia bangkit dan segera menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam kamar. Dan mereka pun kini saling duduk meringkuk di atas ranjang dengan wajah mereka yang tampak sama-sama syok. Sampean ora kena nopo-nopo to Bune? Tanya Lurah Pawiro tak lama setelah itu, yang mana hanya dijawab oleh istrinya dengan gelengan kepala saja. Sampai akhirnya mentari pun terbit, bersamaan dengan lalu lalang aktivitas pagi yang terdengar melewati depan rumah sang lurah itu, yang mana itu membuatnya kini mulai berani keluar dari rumahnya. Sang lurah kini tampak berdiri di teras depan seraya memandang orang-orang yang pagi itu hendak berangkat menuju ladangnya. Sugeng enjang Pak Lurah, sapa para penduduk sekitar yang melihat Lurah Pawiro sedang berdiri di teras rumahnya itu. Sampai ketika ia mulai menyadari Lurah Pawiro yang saat itu memang tidak memakai alas kaki, seperti merasakan ada remahan tanah yang terinjak oleh kakinya. Ia yang spontan memandang ke arah bawah kini dibuat keheranan saat itu melihat begitu banyak tanah-tanah yang berceceran di lantai teras rumahnya itu. Ia pun memungut remah tanah itu dengan jentik jarinya, yang mana setelah terdapat sedikit bau wangi tercium oleh hidungnya. "Apa iki?" ucapnya pelan. Hingga tak lama setelah itu tampak sang istri yang kini juga keluar dari dalam rumah dan melihat sang lurah tengah mencermati dan membaui ceceran tanah yang agak basah itu. Kenapa, Pak? Tanya Bu Sundari heran. "Iki opo ya Bune?" kata sang lurah yang malah bertanya seraya menunjuk tanah-tanah yang berserak di lantai yang kini tengah mereka pijak itu. Dan sama seperti sang lurah, Bu Sundari pun kini juga turut terpaksa memeriksa ceceran tanah itu. Wah, nek iki ora beres, Pak. Ucap Bu Lurah setelah mencium bau minyak mayat dari ceceran tanah yang ia jumbut itu. Iso-iso, wewe sing meruhi aku karo sampean mau bengi, mergo iki, Pak. Kata Bu Sundari lagi, yang seketika membuat Lurah Pawiro mengernyitkan dahinya. "Tumben sekali kamu percaya dengan hal-hal seperti itu." Sesaat batin sang lurah yang agak heran dengan sikap istrinya yang tak biasanya mau membicarakan hal-hal mistik seperti ini. "Mungkin karena memang semalam kamu benar-benar melihat perempuan itu ya." Batin Lurah Pawiro lagi untuk menganalogikan perubahan sikap istrinya itu. Namun pagi itu sang lurah belum sempat berpendapat lebih jauh, oleh karena istrinya yang tiba-tiba saja merasa pusing dan mual. Bu Lurah sedikit terhuyung sampai menyandarkan tangannya di tembok samping pintu. Lurah Pawiro mengira ini disebabkan oleh wangi dari tanah yang istrinya cium itu. Mengingat Bu Sundari memang diketahui memiliki banyak alergi pada jenis-jenis bau dan wewangian. Sang lurah pun memapah istrinya masuk ke dalam rumah dan mendudukannya
di kursi ruang tamu, yang mana bersamaan dengan itu Mbok Tun pembantu harian di rumahnya datang seperti biasanya. Dungaren lawang arep wis bukaan. Ojo-ojo aku sing kawanen, kata Mbok Tun seraya mempercepat langkahnya saat masih berada di halaman depan rumah Lurah Pawiro itu. Bisa dibilang Mbok Tun ini adalah orang yang sedikit mempunyai pengalaman terhadap hal-hal berbau mistis. Ia yang baru saja melepas alas kakinya pun segera sadar saat hendak memijak lantai teras rumah majikannya itu. Gusti, ucapnya pelan ketika melihat remahan tanah basah berserak di lantai teras rumah sang lurah, bersamaan dengan wangi minyak serimpi yang baunya sedikit tercium olehnya. Ia pun melangkah maju dan agak merunduk. Dengan telunjuknya Mbok Tun mengusap sedikit butiran tanah itu dan mengamati dengan cermat. Tanah kini yang menempel di salah satu jemarinya itu. Mbok Tun pun segera masuk tak lama setelah itu dan sesampainya di dalam, tentu niscaya ia melihat Bu Sundari tengah terduduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya terengah, bersama Lurah Pawiro yang saat itu juga terlihat berdiri bertolak pinggang di dekatnya. Pemandangan pagi itu pun membuat seorang Mbok Tun menjadi bertanya kepada Lurah Pawiro tentang keadaan majikan perempuannya itu. Bu Lurah kena apa, Pak? Tanya Mbok Tun setelah melihat itu. Biasa Mbok, koyoke masuk angin. Tolong gawekno teh hangat karo regetan sing nang ngarep omah kae disaponi dhisik ya Mbok. Oh, injih Pak, jawab Mbok Tun seraya permisi untuk berjalan menuju dapur. Dapur adalah ruangan paling belakang di bangunan rumah ini, membuat setiap orang yang hendak menuju ke sana harus melewati beberapa ruangan dan kamar-kamar. Begitu juga dengan Mbok Tun yang kini terlihat berjalan dengan sedikit tergesa untuk menuju ruangan itu. Hingga singkatnya sampailah ia pada satu ruangan yang berada persis setelah ruang tengah, yang mana di ruangan itu terdapat 4 buah kamar yang saling berhadapan, yaitu kamar sang lurah beserta istrinya, dan 3 kamar anaknya yang lama kosong karena anak-anak Lurah Pawiro sudah menikah dan telah memiliki huniannya masing-masing. Namun ada sesuatu yang membuat Mbok Tun sejenak memperlambat langkahnya. Ketika saat itu ia melihat ada satu lagi pintu kamar yang terbuka selain pintu kamar sang lurah, yang mana kamar itu adalah milik Mbak Sari anak bungsu Lurah Pawiro yang telah menikah 2 tahun yang lalu dan kini ikut tinggal bersama suaminya di luar kota. Tapi sekarang pintu kamar yang biasanya tertutup itu tampak terbuka, yang mana itu membuat Mbok Tun menyangka kalau Mbak Sari memang sedang berada di sini. Mbak Sari, apa lagi neng kene yo? Ucapnya yang kini berasumsi kalau salah satu anak majikannya itu tengah berkunjung kemari. Hingga ia pun sedikit menoleh ketika melewati kamar itu. Dan benar saja apa yang menjadi asumsinya itu. Ketika dirinya melihat seorang perempuan yang berperawakan sama seperti anak bungsu Lurah Pawiro itu sedang duduk di atas ranjang dengan menghadap jendela dan membelakangi dirinya. Teko kapan Mbak Sari? Sapa Mbok Tun sambil berjalan melewati kamar itu. Namun seiring ia semakin melangkah jauh, nyatanya tak ada terdengar jawaban dari Mbak Sari atas sapaan Mbok Tun itu. Lamun kayak mesti, kata Mbok Tun pelan seraya berjalan semakin jauh dari kamar itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah Mbok Tun di ruangan dapur. Ia pun langsung membuatkan teh hangat untuk majikannya itu. Beruntung air di termos semalam masih tersisa, sehingga setelah itu ia bisa segera cepat kembali ke depan mengantarkan minuman itu. Langkahnya menuju ruangan depan, tentu melewati kamar itu lagi, yang mana untuk kali ini pintu kamar Mbak Sari itu terlihat tertutup rapat tak lagi terbuka seperti yang Mbok Tun lihat tadi. oh mungkin Mbak Sari sudah keluar. Hatinya seraya berjalan menuju ruangan tamu. Niki unjuk aneh, kata Mbok Tun sambil memberikan cangkir teh itu kepada Lurah Pawiro yang masih berdiri. Sebelum kembali meneruskan pekerjaannya,
Mbok Tun tampak sejenak mencermati keadaan Bu Sundari yang terlihat kurang sehat itu. Hingga sampailah pada pertanyaannya yang seketika membuat Bu Sundari dan Lurah Pawiro terkejut keheranan. Mbak Sari, pun dugi mriki ket enjing nggih? Tanya Mbok Tun yang langsung membuat sang lurah menoleh kaget. Sari? Sari ora ono rene kok, Mbok? Tanggap Lurah Pawiro yang di dahinya mulai mengernyit. Seraya sedikit menoleh ke arah istrinya yang juga agak terbelalak. Lah, sing teng kamar nika wau sinten? Jawab Mbok Tun spontan bersamaan dengan tengkuk belakang lehernya yang mendadak bergede. Neng kamar endi? Orang ngawur to, Mbak? Tenan pora kuwi? Ucap Lurah Pawiro mencoba untuk tidak percaya dengan omongan pembantunya itu. Teng kamare Mbak Sari. Kalau wau kula semerep pas lawangi buka. Jawab Mbok Tun yang tak lama setelah itu langsung digeret oleh sang lurah untuk memeriksanya. Lurah Pawiro yang kini terlihat menarik tuas angsel pintu kamar anaknya itu. Kekunci ngene kok, Mbok? Yakin sampai ora salah weruhi? Tanya Lurah Pawiro yang langsung membuat Mbok Tun mulai meragukan dengan apa yang tadi ia lihat. Wah, tadi itu terlalu nyata kalau disebut sebagai sebuah hayalan. Mbok Tun yang kini juga turut memeriksa apakah pintu kamar itu benar-benar terbukti. Dan kenyataannya memang terkunci. Dan Mbak Sari pun tidak berada di sini. Lantas apa yang Mbok Tun tadi lihat? Apakah memang halusinasi? Mulanya Mbok Tun mulai berpikir begitu. Namun semua terpatahkan ketika tuas pintu kamar itu secara tiba-tiba bergerak sendiri. Membuat sang lurah dan Mbok Tun yang masih berada di depan kamar itu sontak menoleh. Dan sekali lagi tuas pintu itu bergerak, yang mana kini dilihat jelas dipasang mata Pak Lurah dan pembantunya itu. Mungkin menurut sang lurah yang mencoba berpikir logis saat ini masih terlalu pagi untuk melihat keanehan itu sebagai sesuatu yang ganjil. Sehingga ia pun langsung berbalik menggedor pintu kamar anaknya itu. Dan mulai menumbuhkan asumsinya bahwa memang ada nuansa yang sedang berada di dalam. Sopo ning jero? Teriak sang lurah yang masih menggedor pintu itu. Beda halnya dengan Mbok Tun yang sebenarnya mempunyai anggapan berbeda tentang hal itu. Ia yakin ada keganjilan yang tengah berlaku. Namun saat itu merasa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengutarakan hal seperti itu. Jenengan melebet mawon to Pak Lurah, ben saged masteke sinten ingkang sawek wonten lebet. Ucap Mbok Tun yang segera diiyakan oleh Lurah Pawiro yang kini menyuruh Mbok Tun untuk mengambil kunci dari kamar itu. Tolong jubono kuncine, Mbok, kaya biasane cementel neng jejer lawang tengah. Perintah sang lurah. Mbok Tun segera bergegas untuk mengambil kunci kamar itu. Dan tak lama kemudian langsung menyerahkannya kepada Lurah Pawiro yang kini sudah tampak bersiap dengan sebuah pentungan dalam genggamannya. Kunci yang telah masuk ke dalam lubangnya itu segera diputar menyamping oleh sang lurah. Dan dengan perlahan ia pun masuk ke dalam kamar itu. Suara dari pintu jati tua itu yang terbuka perlahan bersama dengan sang lurah yang kini telah benar-benar masuk dan berada di dalam. Matanya kini menerawang di setiap sudut ruangan kamar anaknya itu. Dengan rasa was-was Lurah Pawiro tampak semakin bersiap dengan pentungannya itu. Namun nyatanya tak ada siapapun di sana. Ora ono sapa-sapa, Mbok, kata sang lurah beberapa saat setelah keluar, membuat mereka kini saling pandang dan terlihat tidak bisa menyimpulkan hal ini. Wis, toko biasa wae, sing penting aja omong ibu ya, Mbok. Nggih, Pak. Jawab Mbok Tun singkat dan ia pun segera berlalu kembali ke belakang untuk mengambil sapu dan pengki. Ana apa, Pak? Tanya Bu Sundari lirih kepada Lurah Pawiro yang baru saja datang menghampiri. Ora ana apa-apa, Bune, Mbok Tun kae lho mung salah weruh, kata sang lurah yang menutupi hal itu. Sementara itu tampak Mbok Tun yang kini sudah berada di teras depan meski dengan sapu dan pengki yang sudah berada di masing-masing tangannya.
Saat itu dia belum terlihat memulai pekerjaannya. Sepertinya ia resah memikirkan kejadian tadi. Matanya kembali memandang ke lantai, menatapi remah-remah tanah basah itu dengan rupa gelisah. Wah, jangan-jangan Bu Lurah sakit karena teluh. Batin Mbok Tun yang mulai macam-macam. Hingga tak lama setelah itu ia pun mulai menyapu serakan tanah-tanah itu dan memasukkannya ke dalam sebuah wadah. Satana kudu bali satana, ucap Mbok Tun di sapuan terakhirnya, yang mana bersama dengan itu Lurah Pawiro keluar menghampirinya. Mbok, nunut dundangke Pak Bambang yo. Kai ibu kok mulai panas awake. Nggih. Ucap Pak Lurah kepada Mbok Tun, menyuruhnya untuk memanggil Pak Bambang, seorang manti perawat yang juga tinggal di desa Mekarsari. Jawab Mbok Tun yang segera bergegas berjalan menuju rumah mantri desa itu. Singkat waktu selang beberapa saat kemudian datanglah Pak Bambang. Sang mantri desa itu bersama Mbok Tun, dan dengan segera langsung memeriksa kondisi Bu Lurah saat itu yang sudah terlihat menggigil hebat. Dan setelah Pak Bambang memeriksa suhu dan detak jantungnya, ia pun menyarankan agar sebaiknya dibawa ke rumah sakit saja. Nek niki kedah dibeto teng griya sakit Pak Lurah, kata Pak Bambang yang seketika itu juga segera dijawab oleh Bu Sundari dengan erangnya. Ojo, aku ojo digawa nang rumah sakit. Aku wegah. Wegah, Pak. Aku wegah. Rang Bu Lurah saat itu yang segera ditenangkan oleh Lurah Pawiro. Ben cepet mari Bune, gelem yo, rayu sang lurah kepada istrinya itu. Bu Sundari memang dikenal sangat anti dengan rumah sakit, mengingat ia mempunyai alergi terhadap beberapa bau wangian, dan ternyata aroma rumah sakitlah yang menjadi salah satunya. Dan itulah yang mungkin saat ini melatar belakangi ketidakmaunya itu. Wegah, Pak. Aku wegah. Wes disontek wae sesuk lak mari. Berbagai bujuk rayu sudah dilakukan, namun itu tak juga bisa meluluhkan pendirian Bu Sundari. Sampai akhirnya Pak Bambang yang tak mungkin memaksa pun menuruti kemauan orang nomor 2 di desa Mekarsari itu dengan beberapa catatan. Nggih pun niki tak suntik, tak paringi obat. Tapi nek umpami selama 2 hari niki panase mboten turun nggih, kepeksane kedah teng griya sakit, kata Pak Bambang saat itu yang segera dijawab oleh Bu Lurah dengan menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya setelah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan, Pak Bambang pun berpamitan pulang. Singkat cerita, pagi pun berganti sore. Lurah Pawiro yang hari itu harusnya berangkat ke kantor desa pun seharian ini hanya sibuk menemani istrinya di rumah. Jan sedina mededet aku ora iso nang ndi-ndi. Mbok wedok lagi masuk angin, ra tega arep ninggal, kata Lurah Pawiro kepada Kadus Barjo sore itu di rumahnya. Terus sakniki piye Kang kadane Mbak Yu, Kang? Tanggap Barjo Kadus Mekarwetan itu. Sakjane ngono kon nggawane rumah sakit karo Pak Bambang. Neng ngerti dhewe to piye Mbak Ndari kuwi nek karo sing jenenge rumah sakit. Lurah Pawiro yang membicarakan tentang istrinya itu, sampai akhirnya obrolan itu pun tersela oleh kedatangan Mbah Gotro yang tampak berjalan dengan tongkatnya seraya membawa kantong kresek. Wah, Haji Agus Salim teko kae lho. Konglomerate Mekarsari. Gawa apa kae mesti nggawa duit akeh. Kelakar Barjo berbisik kepada sang lurah, dan dari kejauhan, yang mana memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dengan rupa dan tampilan Mbah Gotro yang memang sangat mirip dengan Haji Agus Salim, tokoh cendekiawan Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Pripun juraganku? Sandra Barjo lagi ketika Mbah Gotro baru saja duduk.
Mbah Gotro yang meletakkan kantong plastik ke atas meja. "Napa niki?" tanya Lurah Pawiro. "Kuwi aku mau esuk nemu barang kuwi ning ngarepan omah," jawab Mbah Gotro seraya menyalakan linting tembakaunya. Barjo tampak mengernyitkan dahinya. Ia yang tak paham pun segera memastikan dengan membuka bungkusan kantong plastik hitam yang dibawa Mbah Gotro itu, yang mana setelah dibuka bersamaan dengan itu langsung menyerbak bau busuk yang sungguh tak enak. "Apa iki?" ucap Barjo yang kembali meletakkan bungkusan itu ke atas meja, yang mana setelah dilihat bersama, bungkusan itu berisi gumbalan rambut, silet, paku dan daging busuk yang bercampur dengan tanah. "Ambuh kuwi kayane santet. Mengko coba tak takon karo Moyong," kata Mbah Gotro dengan santai yang katanya nanti akan menanyakan itu ke Mbah Moyong, orang pintar di desa ini. Kadus Barjo tampak tercengang mengetahui itu. Begitu juga dengan sang lurah yang segera teringat tentang kejadian semalam dan remahan tanah basah yang ia temukan tadi pagi. Wah, sepertinya memang ada cara hitam yang tengah berlaku. Batin Lurah Pawiro yang mulai ingin bercerita, yang malah terserak oleh pertanyaan dari Kadus Barjo. "Terus napa niku tujuane, Mbah?" tanya Barjo kepada Mbah Gotro. "Ya sak ngertiku nek santet ki ya mesti ujunge ngarah pati." "Terus kinten-kinten sinten nggih? Terus napa sebabe?" Kembali langsung dijawab oleh Mbah Gotro dengan sedikit tertawa. "Sakjane iso mikir apa ora to kowe? Saiki sapa meneh musuh awak dhewe nek dudu Wirya?" kata Mbah Gotro yang diakhiri dengan kalimat membisik ketika menyebutkan nama Wirya dari mulutnya. Potong Lurah Pawiro yang kini memanggil Mbok Tun. "Duh, sik. Mbok Tun." "Dalem," kata Mbok Tun yang segera menghampiri tak selang beberapa lama setelah itu. "Lemah-lemah sing sampean sapu ning ngarep omah kae ning ndi? Dibuak?" tanya sang lurah kepada Mbok Tun yang membuat Mbah Gotro dan Kadus Barjo sedikit memandang kebingungan. "Oh, pun tak bucal wonten satana, Pak. Kadose kok sanes lemah biasa," jawab Mbok Tun sedikit pelan dan merunduk, yang mana tentu membuat Kadus Barjo dan Mbah Gotro menjadi bertanya. "Kenapa emangi?" tanya Mbah Gotro yang langsung membuat Lurah Pawiro kini akhirnya menceritakan. "Mau bengi kula diweruhi wewe," kata sang lurah di awal penjelasannya, yang perlahan dirunut mulai dari penampakan semalam, ceceran tanah basah yang ia temukan di lantai teras, kejadian yang sempat dialami oleh dirinya dan Mbok Tun, begitu juga dengan istrinya yang pagi tadi tiba-tiba sakit. "Nah, nek ngene iki tetep ora iso deyel, wis mesti ana sing ora beres iki," kata Mbah Gotro yang segera diserak oleh Kadus Barjo. "Napa Mbah Monyong pun saged diajak mau ngomongan toh?" Sela Barjo yang seketika menyadarkan Mbah Gotro tentang Mbah Moyong yang memang sedang terkena stroke. "Aduh, iya, lali aku." "Terus pripun niki?" tanya Lurah Pawiro yang langsung dijawab oleh Mbok Tun yang memang masih berdiri di ruangan itu. "Pak di kula mawon, Pak. Wong sok saged tetombo bareng ngoten niku," ucap Mbok Tun kini agak mendekat. "Pak demu sing ngendi, Ton?" tanya Mbah Gotro. "Ingkang wonten Sapu Angin, Mbah," jawab Mbok Tun menjelaskan tentang sebuah daerah bernama Sapu Angin, yang seketika membuat Mbah Gotro sedikit terperanjat. "Walah, nek ning Sapu Angin ya ora iso mangkat saiki no. Sapa sing gelem mara-mrana nglewati alas bulak kaya ngono kae?" kata Mbah Gotro. "Nggih pun to, Mbah. Benjing-enjang mawon kalih kula mbeta montor." Selap Lurah Pawiro membuat Mbah Gotro mengusap wajahnya. Untuk sementara mereka pun menyisihkan permasalahan itu dan bersepakat agar ini tak tersebar luas entah bagaimana caranya,
itu tentu semata-mata untuk mengendalikan suasana dan untuk menghindari sesuatu yang bisa memantik keributan antara kubu Lurah Pawiro dan Juragan Wirya. Singkat cerita, petang pun tiba dan seperti biasanya, para warga pendukung tampak berkumpul di rumah Lurah Pawiro malam itu. Walau tak ada hal pasti yang orang-orang itu bicarakan, namun kegiatan kumpul-kumpul seperti ini sangatlah lazim terjadi ketika menjelang pemilihan kepala desa, yang mana setiap malam para calon akan menjamu para pendukungnya hingga hari pemilihan tiba. Malam itu di rumah sang lurah sekitar pukul 9:30 malam, semua orang tampak saling mengobrol, memecah menjadi kelompok-kelompok kecil di setiap sisi rumah Lurah Pawiro itu. Begitu juga dengan para kadus-kadus dan orang yang berada dalam lingkaran terdekat sang petahana, yang kini terlihat berkumpul di ruangan utama. Entah ada angin apa, malam ini semua tokoh-tokoh bisa datang tanpa terkecuali, yang mana perlu diketahui, mereka adalah orang-orang yang ikut menandatangani petisi pencalonan itu selain para kadus-kadus. Pak Karim salah satunya. Ia adalah ayah dari Kang Kuriman, centeng desa yang kini berada dalam penjara setelah duelnya membuat Kang Bajul, juru warta Juragan Wirya, tewas. Piye? Pitingane awak dhewe piye? Kata Pak Karim membuka pembicaraan. Aman Kang, tenang wae. Coba nek sampean nonton ning jaba, sekolor, kidul, wetan, tengah, tekan kulon, ana kabeh ning kene. Kata Kang Wicak Kadus Mekar Kidul menanggapi pertanyaan Pak Karim itu. Pokoknya aja nganti kalah lah. Awak dhewe wis nganti berdarah-darah ngene, Je. Tanggap Pak Karim waktu itu. Sidange Kuriman terus piye? Lanjut Kang Wicak bertanya. Piye? Nek tuntutane ngono 5 tahun, tapi jere pengacarane ngono paling iso mung kena antarane setahun tekan karo tengah tahun. Bolah, aku anut wae karo Kang Gotro kuwi sing bayari. Jawab Pak Karim seraya menunjuk Mbah Gotro dengan kerut alisnya. Alah, beres. Tanggap Mbah Gotro dengan sedikit tersenyum. Tenang, pengacara larang ra mungkin nguciwani. Nek bejo malah Kuriman iso bebas, karo meneh wong tawuran kok dipenjara. Ucap Mbah Gotro yang kali ini disusul oleh Pak Tunggul Kadus Mekar Kulon. Pak Tunggul nampaknya merasa tidak enak dengan Pak Karim, karena bagaimanapun juga akar mula pemantik tawuran itu adalah Jayus, anaknya yang kala itu dikeroyok oleh almarhum Kang Bajul dan teman-temannya. Yang mana aksi balasan yang digerakkan oleh Kuriman malah timbul korban jiwa dan membuatnya berurusan dengan pihak yang berwajib. Tenang wae Mas, aku wis ngumpulne saksi-saksi sing iso ngringane hukumane Kuriman. Piye-piye ki ya jalarane saka Jayus anakku kok. Ucap Pak Tunggul kepada Pak Karim. Alah, nek aku ngono maklum kaya dhewe ra tau omahe. Aku malah mesakne sampean Kang, sing omahe sak gudekan karo Wirya. Njuk piye kuwi? Apa sampean ora dadi gunjingan mergo ndukung calon saka dusun liya? Tanggap Pak Karim melegakan kesungkanan Pak Tanggul. Kayane malah biasa wae Mas. Justru lantaran tawuran kae saiki wong-wong desa dadi ngerti piye akeh kekuatane awak dhewe. Tur geneh kono sing mulai sik to. Lah nek sampean pengin ngerti saiki lumayan akeh kok sing wis kaya ngekeki tondo meh belot mrene. Lagian sapa sih sing pengin dipimpin karo bandar judi? Aku kudune ora masuk akal. Jawab Pak Tunggul. Dan tak selang beberapa lama obrolan itu pun terhenti oleh kedatangan Lurah Pawiro yang baru saja keluar dari kamarnya. Rautnya terlihat gelisah. Meski itu coba ia sembunyikan, namun tentu segera terbaca oleh orang-orang yang berada di situ. Piye Bu Lurah? Tanya Mbah Gotro kepada sang lurah yang baru saja duduk. Pun di lembah bar ngombe obat, kawit wau bar magrib mu ngeloro wetenge.
Jawab Lurah Pawiro mengusap wajahnya, yang mana jawaban itu tanpa sengaja membawa mereka ke dalam bahasan hal ganjil yang sempat Mbah Gotro, Barjo dan Lurah Pawiro bicarakan sore tadi. Koyoke kok bener ya sing diomongke Mbok Tun, nek sing mau esuk kae lemah kuburan, ucap sang lurah dalam pembicaraan itu yang seketika ditanggapi oleh Pak Warso, salah satu dari orang-orang yang berada di dalam ruangan itu. Wis tak batin, mesti bakalan ono kaya ngono. Tanggap Pak Warso memancing pertanyaan, namun belum sempat mereka membahas itu lebih jauh, tiba-tiba semua dihentikan oleh suara kaca yang pecah. Suara itu terdengar bersamaan dengan beberapa samar teriak dan suara gaduh dari orang yang berada di depan. Dan mereka yang tengah duduk di ruangan utama itu pun sedikit terperanjat serta menoleh ke arah sumber suara. Seketika mereka pun bergegas memeriksa, yang mana sesampainya di depan kini memang terlihat salah satu kaca ruang tamu sang lurah yang tampak pecah. Suasana teras depan rumah Pak Pawiro yang tadi ramai pun sekarang tampak sepi, dan hanya menyisakan satu orang yaitu Paemo yang kini tampak meringkuk ketakutan. Apa ta? Tanya Barjo yang segera dijawab oleh Paemo sambil memegangi sikunya yang berdarah. Kira sengaja kang nyikut kaca jendela, jawab Paemo dengan wajah yang ketakutan. Wes rapopo, piye to kok iso lho? Selasang lurah yang kali ini mendekati, yang mana saat itu dengan parau dan gemetar Paemo pun menjawab. Wonten pocong Pak Lurah, jawabnya gugup. Piye? Kata Lurah Pawiro terlihat memastikan. Saestu Pak Lurah, wonten pocong mabur terus mlebet teng jero omah. Tiang-tiang sami melajar terus kula mboten sengaja kesurung njur nyikut kaca jendela niki Pak Lurah. Tukas Paemo gemetar dengan gestur memohon ampun. Jawaban itu seketika membuat mereka semua sejenak saling pandang dan terdiam. Tapi tidak dengan sang lurah yang tak lama setelah itu tampak berlari ke dalam rumah. Sepertinya ia ingin memastikan keadaan istrinya. Setelah mencerna apa yang baru saja Paemo katakan itu. Tenane kowe weruh pocong mlebu omah? Tanya Mbah Gotro, yang tanpa sempat dijawab semua mendadak terkacaukan oleh teriakan sang lurah dari dalam rumahnya. Tolong! Tolong! Teriak Lurah Pawiro. Semua orang yang berada di teras depan pun segera berlari masuk tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Mbah Gotro yang tampak tergopoh-gopoh berjalan cepat dengan kaki rentannya. Hingga tak selang beberapa lama setelah itu, langkah mereka pun kini melambat di ambang gawang pintu menuju ruangan utama. Karena lampu yang kini terlihat tak menyala seperti tadi, dan di depan mereka tampak sang lurah berdiri ketakutan seraya menunjuk-nunjukkan jarinya. Kenapa Pak Lurah? Tanya Pak Warso yang berada di posisi paling depan. Lurah Pawiro tak menjawab. Hanya jarinya saja yang terus menunjuk-nunjuk sambil menggandeng salah satu orang dari mereka, yaitu Pak Warso untuk memeriksa masuk. Dan mereka pun melangkah masuk ke ruangan itu. Dengan rasa yang kian tak tergambarkan, orang-orang itu mencoba melihat ke arah sudut yang Lurah Pawiro tunjuk, yang mana butuh waktu lama, karena setelah beberapa saat mencermati kegelapan itu, terlihat di mata mereka semua sebuah pemandangan yang janggal, di mana di sisi sudut temaram ruangan itu tampak sosok bayangan yang tengah bersimpuh di bawah lantai. Apa kae? Bisik mereka seraya memekarkan matanya masing-masing untuk memandangi bayangan itu dengan rasa penasaran dan takut yang sepertinya terasa saling beradu. Hingga tak lama setelah itu tiba-tiba suara tua saklar lampu yang berubah posisi dengan sendirinya bersamaan dengan lampu ruangan itu yang kini menyala, dan terlihatlah dengan jelas kini sosok yang tadi bersimpuh di sudut temaram itu yang ternyata adalah sosok pocong. Dan bersamaan dengan itu
Suara batuk terdengar dari sosok pocong itu. Dengan kepalanya yang terlihat menghentak-hentak maju. Hingga beberapa detik kemudian, sosok berbungkus kafan yang bersimpuh di lantai itu pun perlahan menghilang, meninggalkan mereka semua yang masih terpaku mencerna apa yang terjadi. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, "Aku diterke ning kamar," ucap Pak Lurah Pawiro yang terlihat berusaha mempertahankan kewarasannya. Dalam diam semua orang pun berjalan mengantar sang lurah menuju kamarnya dan mengangkat Bu Lurah yang menggigil demam untuk dipindahkan ke ruang tamu. Malam itu harusnya tak begitu larut, bahkan tengah malam pun belum menjelang. Namun kala itu tak ada satu kaki pun yang berani melangkah keluar dari rumah Lurah Pawiro. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.